Dan hari ini saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya masih akan membahas tentang serial khotbah Alkitab menjawab. Setiap kehidupan setiap kita, satu persatu saya bagikan buat setiap umat Tuhan. Karena terakhir adalah minggu depan, karena masuk bulan April saya akan masuk bahasan tema yang baru sepanjang bulan tentang Paskah. Ya kan? Dan Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya berharap ketika saya membagikan serial khotbah 2 bulan ini, ya kan, tentang Alkitab menjawab. Saya berharap setiap kita jadi tertarik untuk merenungkan firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena setiap kebenaran, setiap firman Tuhan itu kita perlukan. Sehingga pada akhirnya ketika kita terus tertanam dalam firman Tuhan, ada sesuatu yang mengubah hidup kita. Jangan berpikir, oh tapi masalah saya belum selesai Pak. Pergumulan saya belum selesai. Terkadang Tuhan membiarkan kita punya masalah terlebih dahulu, pergumulan terlebih dahulu, tapi terlebih dahulu kita diubahkan gitu loh. Jadi gini saudara, cara pandang kita yang akan mengubahkan cara sikap kita menghadapi setiap masalah. Ya, cara pandang kita yang akan mengubahkan sikap kita untuk meresponi setiap masalah. Jadi yang harus diperbaiki bukan masalahnya diselesaikan, kitanya dulu dibenarkan. Kitanya dulu diperbaiki, kitanya dulu dipulihkan, kitanya dulu mengalami kuasa Tuhan. Baru masalah otomatis engkau akan menghadapi dengan cara Tuhan. Ya, jadi selama beberapa minggu ini, beberapa bulan kemarin juga saya sudah bagikan tentang hal ini. Saya rindu agar setiap umat Tuhan mengerti, agar kita menyadari kalau hal sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya mesti apa sih? Saya mesti buat apa? Saya kerjakan apa? Firman Tuhan sudah menjawab semuanya. Ya, sekarang tinggal menjadi bagian kita apakah kita mau menggali kebenaran ini atau tidak ya. Dan sekarang kita akan kembali dalam bahasan yang ke-6. Serial Alkitab menjawab tentang kemarahan. Nah, tapi sebelumnya saya mau mengajak setiap kita untuk menyatakan pengakuan iman kita terlebih dahulu. Dan dengan mengangkat Alkitab kita, bersama-sama dengan saya kita ucapkan pengakuan iman kita. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allah Kuasa, Maha Kuasa, dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, tentang kemarahan. Amarah. Orang Kristen boleh marah enggak? Batasannya di mana? Matahari wita atau wip? Enggak ada apa itu Bapak. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita supaya kita nggak merasa bersalah. Plus juga kalau kita melakukan sesuatu tentang kemarahan, kita mengerti tentang kemarahan, kita tahu batasannya. Ya, kita tahu batasan karena begini. Saya wajar dong Pak marah. Istri saya berontak. Saya wajar marah Pak. Anak-anak saya sudah dibilangin nggak ngerti-ngerti. Saya wajar dong marah Pak. Habis begini, habis begitu, habis begini, habis itu terjadi. Nah ini yang saya mau bagikan hari ini. Agar kita menyadari batasan-batasan seperti apa yang mesti kita kenakan dalam kehidupan kita orang percaya. Dalam batasan tentang amarah. Ya. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. By the way nanti kita Jumat Agung Bapak Ibu tanggal 7 April. Kita ada di jam 4 sore, tidak ada di jam 11. Ya, jam 4 sore itu khusus di ibadah Jumat Agung tanggal 7 April. Dan ibadah Jumat Agung itu 7 April itu ada perjamuan kudus juga. Ya, jam 4 sore di tempat ini. Karena tempat ini ternyata jam 11 tidak bisa dipakai. Jadi kita ambil yang jam 4 sore Bapak Ibu Saudara ya. Ini sebagai pengingat aja ya. Karena nanti pengumuman juga ada. Jam 4 sore tanggal 7 April Jumat Agung. Kalau Paskahnya tanggal 9 tetap
sama jam 11. Efesus pasal 4 ayat 26 sampai dengan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ya, Efesus 4 ayat 26 dulu, belum 27, masih 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Jadi marah boleh nggak? Tapi, jangan buat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jadi marah boleh, tapi diselesaikan satu hari. Jangan sampai matahari terbenam, marahmu belum padam. Ayat 27. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi ternyata ketika kita marah nih, dan kita masih terus menyimpan amarah kita sampai besok, sampai lusa, sampai minggu depan, engkau sedang beri kesempatan kepada iblis untuk memakai hidupmu menjadi batu sandungan buat orang lain, juga menghancurkan hidup. Jadi boleh marah, tapi jangan sampai amarahmu tetap terus ada ketika matahari terbenam. Maksudnya apa? Besok udah enggak. Selanjutnya ya, Mazmur pasal 4, saya akan baca banyak ayat terlebih dahulu hari ini, supaya kita mengerti. Mazmur pasal 4, ayat yang kelima. Mazmur 4 ayat 5 bilang begini, biarlah kamu marah, berarti boleh enggak? Biarlah kamu marah, tetapi jangan lagi-lagi. Marah boleh, tapi jangan buat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Jadi yang pertama, orang akan jatuh dalam dosa ketika dia marah, ketika dia menyimpan amarah itu lebih dari sehari. Yang kedua, orang akan marah dan menjadi dosa ketika dia ngomong, karena orang kalau marah mulutnya kasar. Jadi berjaga-jaga, lebih baik Alkitab katakan begini, lebih baik engkau berkata-kata dalam hatimu di tempat tidurmu, gak usah marah. Berkata-kata di tempat tidurmu. Karena orang kalau udah marah saudara, mulutnya jahat. Karena yang ngendaliin mulut kita udah bukan diri kita lagi, tetapi emosi kita. Karena marah. Ya. Jangan sampai kemarahanmu berlarut-larut sehingga akhirnya menciptakan luka, menciptakan kepahitan dan ujung-ujungnya akan menghancurkan sesama. Selanjutnya, Pengkhotbah 7 ayat 9. Pengkhotbah pasal 7 ayat 9 bilang apa? Janganlah lekas-lekas marah dalam Tadi sebelumnya Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu. Tetapi di sisi lain pengkhotbah bilang, jangan lekas-lekas marah di dalam hatimu. Jangan sampai ketika engkau marah, karena begini saudara, ketika kita marah kita ngambil keputusan untuk marah. Secara sadar, kenapa? Karena ada kejadian yang di luar yang membuat kita marah gitu loh. Itu keputusan kita untuk kita bisa marah. Tapi Alkitab bilang begini dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 9, jangan buru-buru marah. Maksudnya apa sih? Tenang dulu. Jangan lekas-lekas marah, tenang dulu, iya kan? Karena amarah menetap dalam dada. Cuman 2 orang yang ngomong. Malu ke apa? Amarah menetap dalam dada. Menetap tuh maksudnya apa? Tinggal. Menetap tuh maksudnya apa? Tidak beranjak, tetap disimpan amarahnya. Alkitab katakan orang ini adalah
orang bodoh. Kita lihat lagi selanjutnya. Amsal 14 ayat 17. Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah, apa dikatakan? Lagi-lagi. Orang yang buru-buru menyimpan marah dalam dadanya, dibilang Alkitab, katakan pengkhotbah tadi, seperti orang bodoh. Demikian pula Amsal 14 ayat 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Siapa buru-buru marah berlaku bodoh. Berarti sebenarnya kita bisa ambil keputusan, gak langsung marah. Kita bisa tenang dulu. Kita bisa hening dulu, kita bisa diam dulu. Gak langsung buru-buru marah, langsung buru-buru meledak-meledak. Karena pengkhotbah tadi katakan orang yang langsung buru-buru marah, dia dikatakan orang bodoh. Demikian pula Amsal 14, 17. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh. Tetapi orang yang bijaksana apa? Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus sabar. Belajar bersabar. Proses memang ada, saudaraku. Pembentukan memang harus ada. Harus lu sabar, sabar. Sekali lagi Amsal 14 ayat 29. Di dalam Amsal 14 ayat 29 juga dikatakan hampir-hampir mirip, tapi pesannya sama. Orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa? Kebodohannya. Jadi orang yang buru-buru marah itu terlihat seperti apa dirinya. Jadi jangan buru-buru ambil keputusan untuk menaikkan emosimu, tekanan darahmu nanti cepat naik. Tenang dulu. Tenang dulu. Apalagi kalau kita jujur ya saudara ya. Kita nih orang-orang daerah timur ini agak sedikit ya maklum harap gitu ya. Bukan harap maklum harap. Udah orang-orang dari sebelah timur. Terus makan makanan yang mengandung mengandung umpan-umpan. Itu kan cepat gitu loh. Lalu apakah itu karena kita, saudara saya, mama saya Manado, papa saya Ambon, lahir di Medan, tangkis lah tuh. Udah bukan lagi double, triple. Makan seringkali saya dilatih di tempat-tempat seperti ini saudara. Untuk tetap tenang. Karena keadaan seringkali memancingkan. Keadaan seringkali menawarkan. Lu bisa marah lu. Lu boleh marah. Tapi mungkin karena Tuhan tahu, ini anak gue ini kadang suka marah. Dikasih saya jadi gembala Bapak Ibu. Haleluya. Untung Bapak Ibu orangnya turut-turut. Dengar-dengaran. Iya kan? Ya kalau ada yang kepala batu 1-2 lah. Tapi itulah firman Tuhan. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kita sama-sama dibentuk, kita sama-sama diproses. Kita sama-sama dididik, kita sama-sama didewasakan. Kita sama-sama dilatih. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohannya. Maka selalu saya bilang orang yang waras ngalah aja. Kalau lagi terlibat pertikaian gitu ya, jangan meledak-meledak, waras ngalah aja. Yang lebih sering banyak ngotot ya ketahuan. Sesuai dengan Amsal katakan. Saya gak mau bilang bodoh, kurang pinter. Iya kan?
Tapi ini firman Tuhan katakan seperti ini saudara. Kenapa? Karena ngambil keputusannya nggak pikir panjang. Kasus baru-baru ini. Orang muda. Cuma dikomporin sama pacarnya. Gue digini waktu gue masih pacaran sama dia. Samperin. Selesai. Pecah-pecah masuk rumah sakit. Koma. Tapi dibalik semuanya itu sih puji Tuhan haleluya kebongkar semuanya ya. Itu karena doa-doa anak-anak Tuhan saudara. Kebongkar, kalau enggak kebongkar. Enggak ada, tutup manis, tutup rapat. Dan saudara tahu, mulai dari kasus-kasus belakangan ini yang besar-besar ditemukan, semuanya anak-anak Tuhan bos. Dan itu tergenapi apa yang firman Tuhan katakan. Penghakiman akan dimulai dari anak-anak Tuhan. Jadi lu anak-anak Tuhan hati-hati. Anak Tuhan hati-hati, semua penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Disingkapkan. Amsal 20 ayat 3. Amsal 20 ayat 3 bilang apa? Terhormatlah seseorang jika dia punya pangkat yang tinggi. No? Alkitab mengatakan seperti itu. Terhormatlah seorang jika dia mengambil kedudukan yang tinggi. Terhormatlah seorang jika dia lulusannya lulusan yang terbaik di luar negeri. Kapan Alkitab katakan seorang menjadi orang terhormat? Terhormatlah seorang jika ia menjauhi perbantahan. Jadi saudara, kalau saudara lagi ribut nih suami istri, lu mundur bos, you orang terhormat. You lagi ribut sama siapa, you mundur, bukan you kalah, you terhormat. Sama-sama bilang sama saya terhormat. Bilang kanan kirinya, lu orang terhormat. Jangan cari ribut. Jadi Alkitab katakan yang terhormat itu bukan yang punya koneksi orang-orang tinggi. Yang terhormat itu bukan punya pangkat, kedudukan, jabatan, sekolahmu tertinggi. No! Yang terhormat itu orang yang menjauhi, mundur. Sebelum perbantahan itu Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya apa? Jadi kita bisa melihat di sini saudara. Tapi jujur ya, kalau kita ngelihat di sosial media itu banyak sekali orang bodoh berarti di Indonesia. Yang ada ribut dikit berantem, waduh. Sorry, sekalipun sekolahnya sekolah yang tinggi. Berarti kepintaran itu bukan soal bangku sekolah. Seseorang pintar itu bukan karena bangku sekolah, tapi mental. Engkau boleh S1, engkau boleh S2, engkau boleh S3, engkau boleh mengalahkan Samsung yang udah sampai S11. Tapi sorry, kalau engkau gampang kepancing emosi, engkau gampang marah meledak-meledak, engkau tidak bedanya dengan handphone jadul yang gampang korslet. Kan terlihatnya dari situ. Jadi kita tahu siapa seseorang ya ketika lagi ada konflik saudara. Kita tahu siapa seseorang ketika pada saat ada konflik. Jadi Alkitab katakan dari Amsal 14 ayat 17, Amsal 14 ayat 29, Amsal 20 ayat 3 itu adalah bijaksana, pengertian dan terhormat. Orang yang gak buru-buru marah, orang yang mundur sebelum perbantahan itu dimulai. Itu orang yang memiliki mental yang dahsyat. Ya. Lagi, 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus pasal 9 ayat 27.
Rasul Paulus bilang begini, tetapi aku melatih tubuhku. Nah, berarti kita pun harus melatih tubuh kita, saudaraku. Untuk apa? Untuk tidak gampang terpancing, untuk tidak gampang meledak-meledak. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Maksudnya begini, kita tahu firman nih. Tetapi kita tidak melakukannya. Kita tahu kebenaran, tapi kita tetap tinggal dalam kegelapan. Itu yang kau ditolak. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi kita perlu latihan. Nah, latihannya gimana? Nah, ini yang saya sering bilang, saudara. Latihan kita adalah di lapangan. Ini sekarang nih saudara duduk di gereja, ini saudara dapat materi gitu loh. Ya, prakteknya mana? Ketika saudara dan saya keluar dari gereja ini, kita ketemu orang-orang di luar. Disitulah kita mulai melatih diri kita untuk mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Latihan. Kita di prakteknya nanti ketika kita keluar dari tempat ini, saudara. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Jadi ketika saudara dapat materi di gereja, di tempat persekutuan, dapat firman Tuhan, lalu kita mulai praktek, disitulah kita mulai namanya latihan. Tapi kita udah mulai marah, oh ingat, orang marah akan menunjukkan kebodohannya. Tarik napas, buang lewat mulut, jangan lewat yang lain. Tenang, tenang, tenang. Jangan buru-buru meledak-meledak. Kita yang biasa suka bawa mobil, yang biasa suka di jalan itu sering ngalamin. Tapi terus mau diproses, terus mau dilatih. Ya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri tolak. Selanjutnya, Yakobus pasal 1 ayat 20. Yakobus pasal 1 ayat 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan. Jadi kalau bilang, tapi saya wajar dong Pak marah. Enggak ada yang wajar. Firman Tuhan katakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kenapa? Karena sifatnya menghancurkan. Ini yang bahaya saudara dikasih dalam Tuhan. Ya makanya kita mesti melatih. Nah, terakhir Mazmur 37 ayat 8. Mazmur 37 ayat 8 bilang apa? Berhentilah marah dan apa? Tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada, dari awal tadi kita baca boleh nggak marah? Awal kita baca boleh nggak marah? Boleh. Tetapi sampai di akhir ini kita ngelihat, kalau bisa engkau nggak marah ya nggak usah. Kalau bisa engkau nggak jadi marah ya udah lakukan itu. Kenapa? Karena selain itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah, marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Yesus pernah marah enggak? Di mana? Matius 21 ayat 12 dan 13. Matius 21 ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus pernah marah. Tapi ada tujuan gak marahnya? Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Yesus marah. Karena orang-orang yang hadir di sana tidak menempatkan pada posisinya yang mesti datang ke sana seperti apa. Mesti buat apa. Lagi, Markus 8 ayat 33.
Markus pasal 8 ayat 33 bilang begini. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, nyala iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesus marah sama Petrus, menengking Petrus, usir Petrus. Iblis yang ada di dalam diri Petrus. Kenapa? Karena itu tidak mengerjakan kebenaran. Petrus menghalangi agar Yesus disalib. Baik kepada halayak ramai Yesus pernah marah maupun kepada personal. Yesus pernah marah. Tapi ada maksud di balik amarah Tuhan Yesus. Nah, ini yang saya mau bagikan buat setiap kita. Ya. Dari sekian banyak ayat firman Tuhan yang saya sudah bagikan, saya berharap kita mengerti kalau kita marah kita mesti buat apa. Kalaupun kita bisa tidak marah, maka lakukan itu. Tapi kalau sampai marah, jangan sampai engkau melebihi matahari terbenam. Jangan hari ini marah, besok masih gak ngomong. Besok udah gak tegur-teguran lagi. Padahal laki bini. Di rumah ketemuan. Bagus kalau rumah lu besar. Kalau rumah lu kecil pas masuk gang jalan sempit lu mau tegur-teguran lu begini lu. Gak mau nyenggol, gak mau nyenggol, gak mau nyenggol. Giliran udah bentok jalan buntu, yaudah kamu lewat duluan. Kamu lewat. Nah, marahnya begitu. Dan berlarut-larut. Nah, saya pelajari begini saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, kalau sampai kita marah, atau jika kita marah, yang pertama jangan sampai berlarut-larut. Ini udah mutlak hukumnya. Jangan sampai marah melebihi 1 hari. Ya, ini kalau sampai saudara marah, saudara ambil keputusan untuk marah banget, jangan sampai lebih 1 hari. Kan ada orang begini, saya sih Pak kalau marah ya, saya marah meledak-meledak. Tapi udah gitu selesai. Iya tapi istri lu, suami lu yang ngedengar, anak-anak mau ikut meledak. Itu gak bener juga. Tapi ada lagi yang bilang, saya kalau marah ya Pak, saya sih gak meledak-meledak kayak pasangan saya diem. Bener gak marah diem? Enggak bener juga, lu ngumpulin yang lama-lama kelamaan akan menjadi bola salju yang meledak pada waktunya. Lalu marah itu seperti apa? Nah ini yang saya mau bagikan. Marah, kalau sampai kita marah, yang mesti kita lakukan yang pertama saudara. Jangan sampai marahmu berlarut-larut. Atau jangan sampai engkau marah terus menerus engkau marah, terus engkau menerus engkau marah. Padahal satu masalah yang udah selesai. Saul pernah mengalami hal ini. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan ayat 9. 1 Samuel pasal 18 ayat 8 dan ayat 9. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa. Kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat 9 perhatikan. Sejak hari itu, maka apa? Maka Saul selalu mendengki Daud. Sejak hari di mana Saul mendengar nyanyian dari perempuan-perempuan itu. Apakah selesai marah Saul? No, terus. Dampaknya apa? Dia merencanakan pembunuhan Daud. Sehingga dari satu tempat Daud lari, dari satu gunung Daud lari, dari satu gua Daud lari bersembunyi untuk apa? Lari dari kejaran Saul. Amarah yang terus engkau pendam akan menghasilkan seperti itu. Dan semakin kau pendam, kau bukan semakin hilang amarah itu, semakin benci saudara. Karena kita yang mengentertain amarah itu, iya ya, kok jahat banget ya dia ngomongin saya seperti ini ya. Kok jahat banget dia ya, saya udah tolong dia, saya udah bantu dia, dia sikat saya dari belakang. Kita yang mengentertain diri kita sendiri sehingga akhirnya kita semakin marah. Ujungnya apa? You benci dia.
Dampak dari kebencian itu menghancurkan bukan buat orang yang kau benci, tapi buat dirimu sendiri. Karena apa? Kepahitan sudah menggerogoti hidupmu. Yang salah siapa? Kita nggak bisa bilang Daud yang salah. Yang pertama, Daud nggak menginginkan kedudukan Saul sebagai seorang raja. Yang kedua, bukan Daud yang menyanyikan. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Daud nggak buat apa-apa. Tapi memang karena mentalnya Saul, makanya Tuhan tegur Saul melalui Samuel, engkau bodoh. Karena apa? Karena menyimpan kepahitan. Dimulai dari apa saudara? Dengar omongan orang. Hati-hati kalau lu suka dengar omongan orang, lu sakit hati, lu kemakan omongan. Bertobat bos. Lebih baik lu dengar dulu berita realnya seperti apa. Daripada lu dapat kabar bukan dari sumbernya langsung. Tapi lu udah kemakan sama kabar itu. Akhirnya kita keburu kepahitan dulu, keburu benci dulu, keburu luka dulu. Nggak taunya beritanya hoax. Nggak bener. Iya sorry salah, maksud gue bukan dia yang ngomong. Ya gue udah terlanjur benci sama dia. Cuman karena omongan. Dan banyak terjadi seperti itu. Beberapa waktu silam sempat heboh. Ada seorang pendeta memutilasi mayatnya. Dimasukkan dalam plastik, ditemukan di bawah jalan tol. Tahu apa penyebabnya saudara? Simple, sederhana. Cuma gara-gara, itu yang dibunuh itu teman baiknya loh. Teman baiknya, teman pelayanannya. Cuma karena dia, si pelaku ini, gak suka kalau si korban ini main sama musuhnya dia. Dia gak suka. Kan sakit. Yang kayak gitu sakit. Untungnya bukan pendeta GBI lah. Gak ada pendeta GBI. Oh GBI, oh penuh pengurapan. Haleluya. Saudara bayangkan, masih muda orang. Dan mengerikan sekali kejadian itu. Mengerikan sekali. Itu membuktikan bahwa kalau kita dengar berita, atau kita berteman dengan orang lain, kita mesti tahu kebenarannya. Jangan cuma karena omongan-omongan gosip, terus kita dengar telinga kita, lu katanya diomongin sama ini, lu katanya digosip, lu langsung kita buru-buru ambil kesimpulan, aduh ini orang sakit hati gua sama dia. Jangan. Karena terkadang itu belum tentu benar. Pesan yang disampaikan oleh orang pertama ke orang kedua, dari orang kedua ke orang ketiga itu pesan udah berbeda. Orang ketiga ke orang keempat apalagi udah berbeda. Lu dengar dari orang yang ke-100. Bayangin. Ya, jadi pastikan setiap kita untuk tahu dulu beritanya benar-benar. Tahu dulu apa yang terjadi benar-benar. Jangan langsung buru-buru ambil kesimpulan. Itu kesalahan Saul saudara. Cuma dengar apa kata wanita-wanita ini yang nari. Sampai akhirnya Saul marah betul dan itu berlarut-larut. Ya, jadi yang pertama saya pelajari kalau sampai kita marah. Kita nggak bisa menghalangi, kita mesti marah. Oke, ingat, gak boleh sampai matahari terbenam. Jangan sampai matahari terbenam, amarahmu masih meledak-meledak. Tenang. Karena ketika engkau masuk di hari kedua engkau marah, di situ engkau mulai kepahitan. Kenapa? Karena amarah itu menetap dalam dadamu. Kau tidak lepas. Dan terus menerus hari ketiga, hari keempat, hari kelima semakin mendalam. Sehingga timbul yang tadinya amarah menjadi kepahitan. Luka hati.
terus dampaknya. Dan saudara tahu dampaknya kemana? Kepada kesehatan saudara. Karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Orang sakit hati, orang dendam, orang kepahitan, orang marah, adakah hatinya gembira? Ya, jadi yang pertama kalaupun kita sampai marah, jangan sampai berlarut-larut ya. Itu akan membuat kita hidup penuh dengan luka. Yang kedua, jika kita sampai marah, maka marahmu itu harus ada judul. Bukan cuma lagu yang ada judul, tetapi marah pun harus ada judul. Maksudnya begini, saudara marah sama suami saudara, saudara marah sama istri saudara, saudara marah sama anak-anak saudara. Judulnya apa? Ya karena dia ngelakuin ini. Oke, marahlah pada saat itu. Marahlah pada poin itu. Jangan membias. Nah, ada banyak keluarga, ada banyak rumah tangga ketika rumah tangganya ribut, itu marahnya udah bukan lagi satu pokok, tapi membias. Masa lalu diungkit-ungkit, udah menikah 20 tahun, masih ingat mantan pacarnya. Astaga Tuhan Yesus. Padahal menikah udah 20 tahun, anak udah 5, cucu udah 3. Kamu gak inget ya? Inget apa? Dulunya kapan? Seminggu lalu? Bukan. 35 tahun yang lalu. Catatan saya masih ada, Pak. Papa gak bisa memungkiri. Padahal marahnya cuma satu poin. Kenapa? Dia gak bikinin kopi buat suaminya. Tapi ketika dia marah itu dia ungkit semua. Sampai mertua-mertuanya dibacain dosanya. Kalau engkau mau marah, marahlah ada judul. Engkau marah di mana itu aja fokus di situ. Selesaikan. Supaya apa? Besok udah gak ada lagi yang marah ini. Karena udah selesai. Karena ketika engkau membias marah, itu gak akan pernah selesai. Karena yang ujung-ujungnya pembuat engkau marah, itu masih belum selesai. Engkau udah bawa masalah yang lain dalam amarahmu. Itu ngeri, saudara. Satu kali saya pernah cerita kayaknya. Waktu kita masih ibadah di Grand Pasundan, ada orang dengar radio kan. Terberkatilah waktu saya ngebahas tentang keluarga. Tapi nanti satu hari saya akan bahas tentang keluarga, serial tentang keluarga. Datanglah pasangan suami istri. Saya mau ketemu pendeta Glenn. Oh iya nanti setelah ibadah, kata Asyar, ditemukan. Bukan jemaat kita, jadi dekat dengar dari radio. Selesai, lakinya ganteng, perempuannya cantik. Ketemu sama saya berdua, ada apa Pak? Bu, ada yang bisa saya bantu. Suaminya ngomong, kami dalam rumah tangga kami lagi ribut Pak. Dan kami pengen pihak ketiga untuk menyelesaikan rumah tangga kami. Saya bilang Bapak Ibu menikahnya di mana, diberkati oleh siapa hamba Tuhannya. Kami menikah di luar kota, bukan di kota Bandung. Kalau nggak salah waktu itu hamba Tuhannya udah meninggal lah gitu. Jadi kami perlu orang ketiga. Ternyata saya adalah pendeta keberapa yang didatangi sama dia, sama mereka. Dan tidak menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena ketika saya duduk berhadapan-hadapan dengan mereka berdua, suami istri, saya di depan. Mereka berdua. Siapa yang ngomong duluan? Udah kamu duluan deh, kata istrinya. Aku duluan ya, oke. Suaminya mulai ngomong. Jadi begini Pak, begini. Suami mah gak banyak ngomong, selesai. Oke Pak, saya udah ngerti masalahnya seperti ini. Oke sekarang Bapak masih mau ngomong? Enggak. Oke sekarang Ibu ngomong. Oke Pak saya ngomong, tiba-tiba dia ngeluarin tas. Saya bilang waduh belum selesai, belum dikasih amplop. Ngorek-ngorek tas kan. Bu, nanti dulu Bu. Enggak Pak, ntar Pak. Ngeluarin kertas. Dalam hati saya, aduh bukan amplop, saya pikir amplop tadi. Dia buka kertasnya, ada 2-3 lembar gitu. Dia buka, apa saya pikir. Saudara tahu apa itu? Saudara tahu apa itu? Catatan dosa suaminya. Dia bacain dari bab 1 sampai bab 7. Saya bilang, Ibu ini skripsi kah? Dia baca, Pak, suami saya itu begini. Dan bukan cuma baca loh, sama kayak saya khotbah, 1 poin, di poin ini lagi baca. Poin kedua, saya bilang pantesan laki lu pengang.
dalam hati. Jadi begini Pak, begini. Jadi dia begini. Kan bener ya Pak, begini. Wah pokoknya suaminya cuma begini dong, liatin muka saya bilang gini. Oh ternyata seperti ini ya. Oke udah selesai Bu? Belum Pak, ini baru lembar pertama. Balik lagi, lembar kedua dibacain. Ini beneran Bapak Ibu, bukan karangan, ini beneran. Waktu kita masih ibadah di Grand Pasundan. Oke saya dengerin, selesai, itu cukup lama. Oke jadi gimana ada solusinya? Ya saya kasih tahu lah, jadi Bu begini, jadi Pak begini. Ya setelah saya dengar mereka, dan saya omong apa mereka, saya ambil kesimpulan bahwa masalah yang sebenarnya bukan masalah itu diungkit jadi masalah, itu kuncinya. Sehingga akhirnya apa? Masalah yang benar-benar masalah tidak terselesaikan. Seharusnya masalah ini diselesaikan, yang bukan masalah itu nantilah. Tapi ini sebaliknya, yang diangkat itu yang riak-riaknya gitu loh saudara. Bukan sumbernya. Nah seringkali dalam rumah tangga itu yang terjadi. Kita ribut yang kita bacain dosa-dosa masa lalu. Yang kita ribut yang kita bacain yang sebenarnya bukan penyebab keributan kita di hari ini. Kan ributnya soal lu terlambat aja bikin kopi. Contoh nih, ributnya cuma itu. Ya itulah diselesaikan. Oke next ke depannya tolong ya sayang ya. Kalau saya udah duduk manis tolonglah bikinin kopi. Kan gak susah juga. Ya udah oke. Deal, sah, materai, jebret, berangkat. Itu aja kan susah. Tapi karena memang emosi itu pengen meledak-meledak, akhirnya yang sebenarnya gak perlu diomongin. Kamu tuh ya dulu. Udah kalau udah begitu dah. Main the drama queen-nya dah. Udahlah, itu masa lalu. Iya kan? Itu masa lalu udah. Sekarang menjadi penyebab masalahnya apa? Makanya selalu saya bilang kalau ada konseling pernikahan sama saya, selalu itu yang saya angkat. Kalau ribut, kalau ada masalah, fokus pada masalahmu. Selesaikan itu secara kekeluargaan, gak usah pakai RT RW, gak usah. Selesaikan ngomong masalahnya apa di sini. Oke, deal, sah. Karena rumah tangga itu kan bicara tentang kesepakatan bersama. Suami maunya apa? Gue seperti ini. Istri maunya apa? Gak ketemu. Oke, setengah-setengah penggal. Makanya pernikahan itu 1 tambah 1 sama dengan 1. Yang setengah dipangkas egonya, yang setengah dipangkas egonya. Jadi setengah-setengah ketemu 1. Kalau suami masih mempertahankan egonya, istri masih mempertahankan egonya, gak akan pernah ketemu. Datanglah, ketemu. Oke, masalahnya apa? Ini masalahnya. Solusinya apa? Solusinya ini. Dalam rumah tangga pun seperti itu diomongin. Jadi selesai, bukan meluas. Nah inilah masalahnya. Ya, jadi yang kedua saya pelajari, jika kita sampai marah juga harus ada judul. Demikian pula orang tua kalau anak salah, marahin pada fokusnya. Kenapa dia marah? Kasih solusinya apa? Gitu, sehingga akhirnya anak tahu, oh saya salah di sini, saya mesti berubah seperti ini. Karena tujuan marah itu untuk merubah. Ada sesuatu yang diubah. Kesalahan yang dilakukan tidak dilakukan lagi. Jangan justru sebaliknya karena marah, jadinya timbul kepahitan, timbul sakit hati. Bukan cuma orang yang marah, tapi orang juga yang dimarahin. Akhirnya gak ketemu. Disitulah iblis dapatkan keuntungan. Ya. Jadi yang kedua kalau sampai marah harus ada judulnya. Ya, judulnya apa? Lu marah kenapa? Oke, selesaikan masalahnya, selesaikan pergumulannya, selesaikan apa yang menjadi penyebab marahnya. Udah selesai, aman. Karena sebenarnya untuk menyelesaikan masalah gak lama saudara. Cuman kesepakatan kok. Kedua belah pihak kesepakatan kok. Baik pihak yang sedang marah maupun pihak yang dimarahi. Yang ketiga, yang terakhir. Jika kita marah, maka yang pertama jangan sampai amarahmu berlarut-larut. Karena akan timbul kepahitan, timbul kekecewaan dan itu akan membuat engkau luka. Dan orang luka cenderung akan melukai orang lain. Bukan hanya kejiwaanmu yang hancur tapi fisikmu juga hancur. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Yang kedua jika kita marah, maka marah itu harus ada judulnya. Harus ada tujuannya. Apa yang mesti saya buat nih? Kalau saya marah saya mesti buat apa? Ada perubahan. Dan yang ketiga yang terakhir, jika kita marah jangan sampai berbuat dosa. Berarti ada marah yang tidak sampai berbuat dosa,
Tapi ada marah yang bisa sampai lu melakukan dosa. Saya bagi ada 3 hal. Kapan marah itu menghasilkan dosa? Marah akan mulai menghasilkan dosa ketika yang pertama, marah tidak bisa mengontrol emosimu. Orang kalau udah marah meledak-meledak, itulah yang berdosa. Tapi ketika engkau marah, engkau mendidik. Yesus marah tapi nggak meledak-meledak. Yesus marah dan mendidik. Gini saudara, lihat perkataan Yesus. Baik Yesus marah kepada orang-orang yang ada di bait suci maupun Yesus marah kepada Petrus. Ada satu kesamaan. Apa? Marah ada pesan yang disampaikan. Ketika Yesus marah ada pesan yang disampaikan oleh Yesus. Sama ketika kita marah, apa pesan yang kita mau sampaikan? Kenapa saya marah? Saya marah karena begini loh. Saya marah karena seperti ini, saya marah karena seperti ini. Oke, kalau kamu marah seperti ini, kembali lagi di poin yang kedua. Deal-dealannya ada. Oke, saya mesti berubah. Ya, kamu harus berubah. Saya pun akan berubah. Sehingga akhirnya ada solusi dari apa yang kita marahkan gitu loh saudara. Jangan hanya menghancurkan. Jadi dampak marah itu ada 2. Ada menghasilkan perubahan ke arah yang baik. Ada marah yang hanya menghasilkan kepahitan, kekecewaan, luka dan akhirnya keributan. Nah amarah yang berbuat dosa adalah yang pertama ketika marah kita tidak bisa dikontrol. Tetapi emosi kita yang mengontrol diri kita. Jangan sampai hal itu terjadi. Saul salah satu contohnya, dia marah tapi emosinya yang mengontrol dia. Yang kedua, kapan marah itu menjadi berdosa? Ketika kita marah lalu menghancurkan karakter orang lain. Kita bego-begoin istri kita tolol-tololin suami kita bego-begoin anak-anak kita karena kita marah. Engkau sedang menghancurkan mental orang lain. Sehingga engkau membuat orang lain merasa tidak berharga. Disitulah engkau sudah jatuh dalam dosa. Kalau marah bukan marah yang menghancurkan, marahlah yang membangun. Kalau kita marah sama istri kita marah sama suami kita marah sama anak kita bilang saya sayang sama kamu. Tapi kamu salah di sini. Kamu harus berubah. Saya menghargai pendapat kamu. Tapi kalau jalan seperti ini kita nggak akan cocok. Kita mesti cari jalan keluarnya. Itu marah yang menghasilkan perubahan. Jangan, kan ada orang yang marah hanya ingin melampiaskan amarahnya saudara. Nah ini yang bahaya. Orang yang marah hanya ingin melampiaskan, udahlah yang penting gue marah, gue keluarin unek-unek gue. Unek-unek lu keluar. Orang yang ngedenger unek-unek lu muntah. Kenapa? Ya keluar juga sama-sama keluar. Gak bisa begitu saudara. Itu namanya kita mementingkan diri kita sendiri. Gak peduli lah orang lain sakit hati. Yang penting gue kalau marah gue keluarin unek-unek gue. Gak bisa. Marah pun harus ada tata keramanya. Marah pun harus teratur. Sehingga akhirnya kita tahu saya marah, tapi saya seorang hamba Tuhan. Gitu loh. Kalau marah hamba Tuhan harus ada poinnya. Harus ada arahnya, kemana arah marah saya. Nggak bisa random gitu saudara, kayak api ngebakar semuanya. Nggak bisa. Ada tujuannya. Saya marah karena kamu begini. Saya marah sama kamu karena kamu begini. Jadi jelasin sama marah. Jelasin sama orangnya kalau kita lagi marah. Ya. Jadi yang kedua, kapan marah kita sampai berbuat dosa? Yang pertama ketika marah tidak bisa mengontrol emosi kita. Dan yang kedua ketika marah kita lalu menghancurkan mental orang lain. Meledak-meledak marah kita. Sampai orang yang ngedengar marah kita kecewa, sakit hati. Karena itu marah itu gak perlu nunjukin kalau engkau pakai urat gitu loh. Marah ngomong aja, saya lagi marah sama kamu. Tegas. Saya lagi marah sama kamu. Kenapa? Karena kamu begini, kamu begini, karena kamu begini. Kamu gak melakukan ini, kamu gak melakukan ini. Sehingga dia tahu, oh saya salah. Tanpa dia sakit hati karena perkataan orang-orang yang marah itu. Ya. Karena ketika kita marah kepada seseorang saudara. Dan kita dikontrol emosi, meluap-luap. Masalah nggak selesai, hanya menimbulkan masalah yang lain. Itu yang berbahaya. Baik kepada pasangan kita maupun kepada anak-anak kita. Dan yang ketiga yang terakhir, jangan sampai berbuat dosa. Kapan marah sampai berbuat dosa? Yang pertama ketika marah tidak bisa mengontrol emosi. Yang kedua ketika marah lalu menghancurkan karakter orang lain.
Dan ketiga, ketika marah lalu membiarkan kebencian menguasai hati kita. Ini yang saya bilang awal daripada marah yang berlarut-larut. Ujung-ujungnya engkau sakit hati, engkau benci. Kenapa? Karena orang yang lagi menerima marah juga memberontak. Akhirnya gak pernah selesai, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ya, jadi saya ingatkan kembali kepada setiap kita. Hari ini kita belajar tentang amarah. Amarah adalah salah satu emosi dari manusia. Kita bisa marah, tetapi firman Tuhan sudah menjawab bagaimana cara kita marah. Dan Alkitab sudah memberitahu kepada setiap kita, kalau sampai kita bisa gak marah, ya udah lakukan itu. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terhormat. Kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Kita menjadi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri.